Hai teman-teman, hari ini kita mau ngebahas materi kelas 10 ya, mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Nah, untuk yang awal nih kita mau ngebahas dulu tentang sejarah sebagai ilmu. Di pembahasan kali ini kita akan ngebahas tentang 4 subbab lagi. Apa aja? Yang pertama itu ada pengertian. Nih, pengertian. Pengertian tentang sejarah sebagai ilmu ya. Lalu yang kedua, kita akan ngebahas tentang ciri sejarah sebagai ilmu. Yang ketiga, kita akan ngebahas tentang kegunaan sejarah sebagai ilmu. Lalu yang keempat, itu ada fungsi sejarah sebagai ilmu. Oke, nah pertama kita mau ngebahas dulu tentang pengertiannya. Sebenarnya sejarah sebagai ilmu tuh apa sih gitu ya. Jadi sejarah sebagai ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian yang ilmiah untuk mendapatkan kebenaran. Nah, jadi pengertiannya itu pengetahuan yang disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmiah. Pengetahuannya jelas ya, pengetahuan mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, yang disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmiah. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk mendapatkan suatu kebenaran, gitu. Oke, udah jelas ya tentang pengertiannya. Sekarang kita mau bahas tentang cirinya. Apa aja sih ciri-ciri dari sejarah sebagai ilmu? Yang pertama itu empiris. Empiris itu maksudnya apa? Empiris itu berarti berdasarkan fakta dan pengalaman. Pengalaman. Kalau sejarah itu objeknya siapa? Manusia ya? Manusia. Lalu yang kedua itu ada objek. Maksudnya gimana? Maksudnya sejarah sebagai ilmu berarti dia mempunyai objek. Objeknya siapa atau apa? Objek dari kajian sejarah adalah aktivitas manusia di masa lampau. Loh, kenapa aktivitas manusia? Iya, kalau misalnya manusianya aja nanti jatuhnya ke sosiologi kan. Kenapa aktivitas manusia? Karena namanya aja sejarah. Sejarah itu objeknya manusia. Makanya teman-teman tuh sering ada sedikit kesalahan nih antara penyebutan praaksara dengan prasejarah. Kalau prasejarah berarti zaman dimana belum ada manusia. Itu tuh kayak zaman Azoikum, Paleozoikum gitu ya. Tapi kalau zaman praaksara itu sudah ada manusia, cuma mereka belum mengenal tulisan gitu. Yang ketiga itu mempunyai teori. Hah, teori maksudnya gimana? Maksudnya adalah skema pikiran. Aduh kak, aku nggak ngerti. Oke gini, jadi adanya teori atau skema pikiran ini yang nantinya akan memandu sejarawan gitu, yang menjadikan dasar bagi mereka untuk melakukan penelitian dan menyusun sumber-sumbernya supaya kita bisa menganalisis informasinya. Jadi nggak asal kayak pendapat sendiri gitu. Jadi berdasarkan ada dasar teorinya. Yang keempat itu ada generalisasi. Maksudnya apa? Simpulan. Jadi ada kesimpulan yang didasarkan terhadap rasionalisme atau akal sehat.
Yang kelima itu ada metode. Nah, jadi penelitian sejarah atau sejarah sebagai ilmu itu harus didasarkan dengan metode-metode apa aja. Nah, ada heuristik. Ini mencari sumber ya. Yang kedua itu ada kritik, ada verifikasi, dan ada historiografi. Nah, ini akan kita bahas lebih rinci nanti di penelitian sejarah. Oke, udah jelas ya, berarti mengenai si ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Oke, sekarang kita mau masuk ke kegunaannya. Apa sih kegunaannya dari sejarah gitu? Aduh, aku tuh nggak ngerti gitu. Nah, yang ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Hai, balik lagi masih di sejarah sebagai ilmu. Kita kan udah belajar tentang pengertiannya nih. Udah belajar juga tentang ciri-cirinya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kegunaan sejarah sebagai ilmu. Apa aja sih? Oke, yang pertama, dia itu sebagai pendidikan penalaran. Nalar itu apa sih teman-teman? Akal sehat gitu ya. Jadi maksudnya kegunaan sejarah sebagai ilmu itu adalah pendidikan penalaran. Maksudnya gimana? Itu mendorong meningkatnya daya nalar. Daya nalar. Nalar tuh apa sih? Akal sehat gitu. Daya nalar. Oke, yang kedua itu ada pendidikan moral. Maksudnya gimana? Nah, berarti sejarah itu peristiwanya penuh dengan pesan moral. Peristiwa sejarah itu diambil nilai moral dan hikmahnya. Terus yang ketiga itu ada pendidikan kebijaksanaan. Hah? Kebijaksanaan? Iya dong. Jadi peristiwa masa lalu yang sudah terjadi itu bisa kita jadikan pelajaran untuk kedepannya supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Tuh, jadi semakin bijak gitu. Karena bahkan ada pepatah gitu bahwa keledai aja tidak akan mungkin terjatuh di lubang yang sama 2 kalinya. Berarti kan si keledai itu belajar bahwa masa lalu itu kemarin misalnya, kemarin aku jatuh di lubang ini, berarti sekarang aku harus hati-hati supaya nggak kena di lubang yang itu contohnya. Lalu yang keempat itu ada pendidikan politik. Ya berarti tentang situasi, tentang kekuasaan gitu. Lalu yang kelima itu ada pendidikan perubahan. Kalau pendidikan perubahan ini masih ada kaitannya sih sama tadi yang pendidikan kebijaksanaan gitu. Jadi di peristiwa masa lalu itu dijadikan pelajaran supaya sekarang lebih baik lagi dan masa depan lebih baik daripada hari ini gitu. Dan supaya kita juga bisa memberikan perubahan untuk lebih baik lah, baik buat kita maupun buat lingkungan kita. Lalu yang keenam itu sebagai ilmu bantu. Maksudnya gimana? Iya, jadi sebagai ilmu bantu itu berarti ada pengkajian ilmu lain, misalnya sosiologi, sejarah itu berarti tentang peristiwa-peristiwa konflik di masa sebelumnya, misalnya kayak gitu. Terus ekonomi, misalnya tentang krisis moneter Indonesia tahun 98. Gimana sih ekonomi menghandle itu? Nah, itu kita bisa bantu dari sejarahnya. Oke, kita udah tahu nih tentang kegunaannya. Terus sekarang kita mau belajar tentang fungsinya, fungsi sejarah sebagai ilmu. Yang pertama itu ada fungsi rekreatif. Yang pertama itu rekreatif. Rekreatif tuh apa sih? Rekreatif tuh hiburan. Hiburan.
Jadi hal-hal yang menyenangkan, contohnya kayak misal teman-teman nih jalan-jalan ke museum, ke tempat-tempat bersejarah, kayak candi gitu misalnya. Jadi kalian tuh wisata sekaligus belajar gitu. Dan selain itu bisa juga misalnya membaca tentang kisah cintanya Roro Mendut gitu atau Ken Arok gitu. Jadi rekreatif itu adalah fungsi yang menyenangkan lah gampangnya kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada inspiratif. Ya otomatis lah dia memberikan inspirasi. Maksudnya gimana? Contohnya nih, dengan teman-teman membaca biografinya Soekarno gitu ya, itu tuh meningkatkan rasa cinta tanah air teman-teman gitu. Jadi ada karakter kebangsaan yang tertanam di teman-teman kayak oh iya ya dulu tuh pahlawan kita sampai segitunya loh dia memperjuangkan kemerdekaan gitu. Gimana sekarang tugasku itu mengisi kemerdekaan. Contohnya kayak gitu. Jadi ada semangat dari kita untuk mengisi kemerdekaan dan untuk berjuang. Lalu yang keempat itu ada fungsi instruktif. Maksudnya gimana? Lebih ke pembelajaran. Contohnya tuh kayak misalnya sejarah itu bisa dijadikan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pembelajaran yang lainnya. Contohnya kayak tadi, misalnya mau ngebahas konflik di sosiologi, ya ngebahasnya tentang konflik dari masa ke masa, itu kan kajiannya sejarah. Atau ngebahas ekonomi, tentang krisis moneter dan lain sebagainya. Oke, berarti kita sekarang udah belajar tentang pengertiannya, cirinya, kegunaan, dan fungsinya. Semoga teman-teman ngerti ya. Oh ya, habis ini masih ada penjelasan selanjutnya mengenai sejarah sebagai peristiwa. Stay tuned!